Okay, hello, good morning. Yeah, good morning, Pastor Jusia. Good morning to all of you teachers. And good morning to all of you students. Yeah, today we are going to do our daily devotion like usual. So like usual too, I remind you to stay focused and also make your full concentration to listen all the word of God that Pastor Jusia will share to us. So every single words that we will hear today, it will make us blessed. Yeah, because we have the Spirit from God, and the Spirit from God will give to us the understanding. So all of you there, yeah, all of you there, maybe your parents, all of students here will understand about all the word that Pastor Jusia will tell us. And I believe the word will bless us today. Okay, Pastor Jusia, please lead the devotion for today. Thank you. God bless you. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, bisa dengar suara saya? Oke, bicara Mas, terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu untuk kita bisa sama-sama dengar firman Tuhan. Kita berdoa, Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kita bisa bersama kembali dalam pertemuan ini, di dalam anugerah-Mu, di dalam hadirat-Mu, kami bisa dipersekutukan dan kami bisa bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, menyegarkan hidup kami, menyegarkan jiwa kami, dan menguatkan kami Tuhan, membawa kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan yang menuntun kami, dan Tuhan yang mengurapi kami semuanya. Dari hari ke hari kami semakin mengerti kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ayo kembali kita lihat firman Tuhan sama-sama. Buka Alkitabnya. Di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-15. Lukas 15. Ini kita baca ayat 17 sampai ayat 20. Oke, terima kasih. Nah, sebagian sudah masuk di kelas. Oke. Yuk, kita buka dalam Lukas 15 ayat 17. Lukas 15 ayat 17 sampai ayat yang ke-20 kita baca sama-sama. Buka Alkitabnya, perhatikan, kita akan baca bersama-sama. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeralah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita mendapati di sini pagi hari ini kita bisa melihat bagaimana kasih seorang ayah atau kasih seorang bapak terhadap anaknya. Anak yang bungsu ini, beberapa waktu ini kita sudah belajar tentang anak bungsu. Anak yang bungsu ini, kita tahu sama-sama bahwa beberapa waktu yang lalu, dia meminta apa menjadi warisan dalam hidupnya, dan setelah dia memperoleh warisan itu, dia menjual seluruhnya, dan pergi dari rumah ayahnya ke negeri yang jauh, tidak dapat dilihat oleh ayahnya, tidak dapat dikontrol oleh ayahnya, tapi anak ini di negeri yang jauh sana, hidup dengan berfoya-foya. Tidak ada yang mengawasi dia, tidak ada pattern, tidak ada pola hidup, tidak ada teladan hidup yang benar yang dapat dia lihat. Yang dia dengarkan selalu, yang dia perhatikan selalu, apa itu? Kehidupan yang penuh dengan kekerasan, bebas, tidak ada keteraturan yang baik di sana. Nah, akibatnya apa? Maka seluruh harta kekayaan yang dia miliki, seluruh pencapaian keberhasilan yang dia miliki, itu habis sia-sia, habis dengan percuma. Dan ketika dia menyadari keadaannya, ayat 17 berkata begini, lalu ia menyadari keadaannya. Nah, inilah yang mau
Tuhan lakukan di antara umat manusia. Apa itu? Agar umat manusia memiliki kesadaran dalam hidupnya. Mereka mulai sadar dari dosa dengan adanya hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Ketika kita mengalami realitas Tuhan, ayo kalau tidak keberatan, mari kita lihat sama-sama Alkitab kita. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya 6, saya baca ayat yang 4. Oke, Giovanno. Terima kasih, sudah kasih respon. Lihat kitabnya ya. Ayo, saya baca Yesaya 6 ayat 3 mulai. Dan mereka berseru seorang kepada kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, nah ini kata Yesaya ini. Yesaya ini adalah seseorang yang sudah dipakai oleh Tuhan. Tetapi ternyata masih ada dosa dalam hidup. Dia berkata begini ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambil mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, ketika Yesaya ada dalam hadirat Tuhan, dia melihat bagaimana serafim itu makhluk surga hadir di tengah-tengahnya dan mulai menyerukan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, sesuatu hal yang terjadi. Itu Yesaya mulai menyadari, oh ternyata aku ini orang yang najis bibir. Mulutku ini selalu masih mengeluarkan perkataan yang kotor. Mulutku masih sering mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Masih menyakiti hati orang lain. Walau aku sudah beribadah. Mungkin anak-anak kami, mungkin sudah setiap hari Minggu mengikuti sekolah Minggu di gereja. Tapi masih keluar perkataan yang kotor, menyakiti hati orang tua. Nah, mulai pagi hari ini, biarlah hadirat Tuhan, keberadaan kita bersama-sama pada pagi hari ini dijamah oleh Tuhan, mengalami pekerjaan roh dalam hidup kita, sehingga kita mulai menyadari, ternyata masih banyak hal-hal yang harus aku perbaiki, masih banyak hal-hal dosa yang aku miliki dalam hidupku. Tapi pagi hari ini kita semua menanggalkan dosa, kita semua mau menyucikan diri kita dengan pekerjaan firman Tuhan. Ayat yang ke-7 berkata begini, dia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Oh, hal yang luar biasa. Biar kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Apa itu? Segala dosa dan kesalahan kita, segala pelanggaran kita, itu dihapuskan, diampuni oleh Tuhan. Ayo kembali kepada Lukas pasal 15 tadi. Lukas 15 ayat yang ke ayat 20. Lukas 15 ayat 20. Ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tahukah kita? Ini menggambarkan adalah Bapa di sorga, Tuhan kita. Dia itu memiliki belas kasihan. Ketika kita mau bertobat, ketika kita percaya kepada firman dan mau bertobat, mengambil tindakan untuk menanggalkan dosa dari hidup kita, maka Tuhan yang limpah dengan belas kasihan akan memberikan kepada kita belas kasihan. Dia akan mulai memeluk kita. Oh, biar mulai pagi hari ini kita mengalami damai sejahtera, damai sukacita yang dari Tuhan dalam hidup kita. Kalau selama ini kita tidak mengalami damai sejahtera,
Kalau selama ini kita tidak mengalami kebahagiaan dalam hidup kita, kalau selama ini kita tidak mengalami sukacita dalam hidup kita, tidak ada ketenangan dalam hidup kita, biar pagi hari ini, lewat firman Tuhan yang kita dengar, ada roh pertobatan yang curahkan dalam hidup kita, dan kita kembali mengalami damai sejahtera. Firman Tuhan berkata begini, kerajaan sorga itu adalah adanya damai sejahtera, adanya sukacita, adanya kebenaran. Nah, kita mulai mengalami damai sejahtera. Kita mengalami pemerintahan kerajaan sorga dalam hidup kita. Haleluya. Nah, anak yang bungsu ini dia tidak tinggal di kandang babi. Dia tidak terus berada di kandang babi. Maksud saya begini, dia tidak terus ada di dalam dosa. Ketika dia menyadari akan keberadaannya, dia tidak tinggal di dalam dosa. Coba lihat semua ke kamera. Semua lihat ke kamera. Lihat semua kamera. Lihat, bisa dengar saya? Oke. Nah, saya mau ajukan pertanyaan. Apa perbedaan yang kalian tahu antara bebek dan ayam ketika masuk dalam air? Kalau bebek masuk air, seperti apa responnya? Kalau ayam masuk air, masuk ke kolam, gimana respon? Nah, lihat. Kalau ayam, ketika dia nyemplung ke dalam air, ke dalam sungai, ayam ini akan segera berlari berusaha keluar dari air. Dia akan langsung keluar, dia cari cara agar keluar dari air. Tapi kalau bebek, ketika nyemplung ke dalam sungai, bebeknya berkerapan, dia betah di sana, malah dia kepak-kepakkan sayapnya, dia mandi-mandi. Nah, maksud saya begini, kalau kita sebagai orang benar, milik Tuhan, mungkin pernah melakukan dosa, jatuh ke dalam dosa. Tapi karena kita mulai menyadari akan keberadaan kita, aku nggak bisa lama-lama di dalam dosa. Karena aku bukan orang berdosa lagi, aku bukan melakukan dosa lagi, tapi sekarang aku ini melakukan hal yang benar. Aku sudah selalu dengar firman Tuhan. Aku ini anak Tuhan. Aku tidak bisa lama-lama di dalam dosa. Nah, itulah seperti ayam yang saya gambarkan tadi. Tapi kalau bebek, karena memang dia suka dengan air. Kalaupun airnya keruh, airnya kotor, dia bisa kepak-kepakan sayapnya, maka kwek. Nah, mungkin dia ngajak lagi temennya. Nah, tapi kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, kita segera menyadari akan keberadaan kita. Sama seperti anak yang bungsu ini tadi. Ketika dia ada di kandang babi, dia menyadari keberadaan. Aku anak. Aku punya janji pada kita. Dia memberkati kita, dia memelihara kita, dia memberikan kesehatan kepada kita, dia memberikan hikmah, dia memberikan kepintaran kepada kita. Kok aku jadi orang busuk? Kok aku tidak pintar? Kok aku melakukan yang jahat? Ini tidak benar hidupku. Aku harus berubah, aku harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Nah, inilah tindakan yang kita lakukan. Anak yang bungsu, dia mulai mengambil tindakan. Dia mulai memikirkan sesuatu firman dalam hidupnya. Ayo, pastor mau tanya, adakah setiap hari di antara kita yang selalu mengambil tindakan sikap merenungkan Taurat siang dan malam? Merenungkan firman siang dan malam. Kita setiap pagi mengikuti devotion. Sebelum memulai pelajaran, kita sudah mengikuti devotion. Nah, ayo kita renungkan firman Tuhan sehingga ini akan memberikan hikmat kepintaran kepada kita. Anak yang bungsu, kembali kita lihat. Dia mulai membayangkan, di rumah ayahku itu banyak makanan. Pembantu bapakku saja itu makannya sisa. Makannya itu berlebihan. Aku di sini mati kelaparan. Nah, ini kadang-kala yang terjadi.
Ada banyak orang, lihat semua ke kamera. Ada banyak orang di luar sana bertobat ketika sudah mau mati. Mau bertobat ketika sudah di rumah sakit karena kena sakit. Mau bertobat ketika sudah bangkrut usahanya. Biar pagi hari ini kita semua yang mengikuti hidup, baik yang ada di sekolah, baik yang ada di rumah, mungkin ada orang tua yang mendampingi. Biarlah mulai pagi hari ini kita membangun hati yang percaya kepada Tuhan, bukan bertobat ketika sudah dalam kondisi sakit, ketika sudah dalam kondisi bangkrut usahanya. Tapi sebelum semua itu terjadi, kita sudah percaya sehingga peristiwa buruk itu tidak perlu kita alami dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, tapi kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita hidup dalam berkat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan yang buruk kepada kita. Itu sebabnya pastor sangat mengajak anak-anak kami semuanya, ayo mulai dari sekarang miliki hati yang percaya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita mulai melihat bagaimana tangan Tuhan mulai memberkati kita. Ayat 18, pastor mau baca lagi Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Lihat kembali, Alkitab berkata begini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Nah, lihat semua ke kamera. Lihat semua ke kamera. Pengertiannya begini. Anak yang bungsu ini, dia pergi meninggalkan rumah. Tapi pasti dia akan tahu juga jalan pulang ke rumah. Roh pertobatan yang bekerja dalam hidup kita akan membawa kita balik ke rumah. Maksudnya kita ada di rumah Tuhan. Kita mulai mengalami kebaikan Tuhan. Apa yang Bapa sudah kerjakan. Dan anak yang bungsu ini, Alkitab tuliskan, dia mulai membuat pengakuan di hadapan Bapaknya. Dia mengaku begini. Firman Tuhan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nah, si anak bungsu, selama ini dia pergi dari rumah. Hidupnya tidak pernah ada dalam pantauan orang tuanya. Tapi ketika roh pertobatan bekerja dalam hidupnya, dia mulai membuat pengakuan dosa di hadapan ayah. Atau mungkin begini, dia meminta ampun kepada ayahnya. Ayo kita semua, jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah segan untuk meminta ampun. Ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan kejahatan, mungkin pernah melakukan kecurangan, jangan takut minta ampun. Dan setelah kita meminta ampun, segeralah bertobat. Dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Amin. Nah, mungkin contoh ini di sekolah, sudah masuk di sekolah, sudah di kelas. Nah, jadi mungkin gurunya meletakkan spidol di atas meja. Tiba-tiba ada anak yang satu. Dia ambil spidol itu, dia kantongin, dan dia bawa pulang. Hari berikutnya ditanya sama teachernya, siapa yang ambil spidol? Kalau memang melakukan dosa, kalau memang melakukan hal seperti itu, minta ampun. Saya yang ambil teacher, saya kembalikan, dan saya minta ampun, saya tidak melakukan lagi. Mulai menjadi bertobat dan tidak melakukan mencuri lagi. Nah, itulah tindakan pertobatan. Anak yang bungsu ini, dia mulai mengaku di hadapan Bapak. Dia berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapak, terhadap surga, dan terhadap Bapak. Tahukah kita, ketika kita meminta ampun dan bertobat, minta ampun kepada Tuhan dan bertobat, Tuhan pasti mengampuni kita. Tuhan
mengampuni kita dan segera dia memulihkan hidup kita. Ada di dalam Alkitab sebuah contoh. Pernah dengar namanya Sakeus? Di dalam Alkitab, Sakeus, Lukas pasal yang 15. Nah, Sakeus ini, mungkin kita tidak usah baca, tapi Pastor mau ceritain saja. Sakeus ini, dia ini seorang pemungut cukai. Dan ternyata di dalam pekerjaannya, pemerintah, kerajaan mempercayakan jabatan posisi kepada Sakeus. Tapi Sakeus, karena selama ini dia dikuasai oleh roh keserakahan, pengen cepat kaya, dia melakukan pemerasan. Dia melakukan hal yang jahat. Tahukah kita, memeras itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan pemerasan, melakukan pemaksaan, Tuhan tidak suka. Sakeus lakukan. Nah, ayo anak-anak kami di sekolah, teman-teman satu dengan yang lain, memeras temannya. Jangan nanti minta, sini, kasih uang sama aku. Nah, ini tidak boleh. Jadi, kalau ada yang lakukan seperti itu, pagi hari ini harus minta ampun dan bertobat. Kalau mungkin di rumah, ada orang tua kita mungkin kasih uang jajan, kasih abang, kasih kita, kasih adik. Terus karena kita yang paling besar, kita nah, kalau hal lakukan hal seperti ini harus bertobat, minta ampun dan bertobat dan jangan mengulangi lagi. Si Sakeus, dia seorang pemungut cukai. Semua orang yang ada di pasar dikutip cukainya, dikutip uangnya, tapi dilebihi, diperas sama dia. Kalau tidak bayar lebih, dia usir orang tersebut. Tapi suatu waktu ketika Yesus melewati kota di mana Sakeus tinggal, Sakeus itu mulai penasaran. Dan tubuhnya pendek, dia tidak bisa melihat Yesus. Dia menjinjit Yesus. Mana Yesus? Nah, tapi karena dia tidak dapat melihat, dia cari tahu dari mana kemana Yesus akan pergi. Baru dia naik sebuah pohon. Dia naik pohon apa? Pohon kelapa? Pohon jambu? Bukan pohon ara. Jangan kita disebut pohon ara. Nah, dia naik pohon ara. Yesus lewat. Apa yang terjadi? Yesus berkata, Sakeus, turun. Aku mau masuk ke rumah. Ketika Yesus ada di rumah Sakeus, Sakeus berkata begini, Tuhan, dia minta ampun. Tuhan, kalau ada orang yang aku peras, aku tipu, aku ganti Tuhan. Baru Tuhan katakan begini. Kata Yesus kepadanya, Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oh haleluya. Sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam hidup Sakeus. Ketika dia bertobat, ketika dia percaya dan tidak lagi melakukan dosa, Tuhan kasih firman, hari ini orang tersebut si Sakeus adalah keturunan Abraham. Apa maksudnya keturunan Abraham? Orang yang layak menerima janji berkat. Hidupnya tidak pernah kekurangan. Tahukah kita, Tuhan pernah kasih janji firman kepada Abraham. Orang yang memberkati engkau, Abraham akan diberkati. Orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tuhan memberkati keberadaan kita. Nah, biarlah mulai pagi hari ini kita memiliki roh pertobatan bekerja dengan kuat dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan ini berlaku atas kita. Apa itu? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Oh, biar di dalam rumah kita, biar di mana kita berada, di sekolah, di rumah, Tuhan
curahkan, dan firman Tuhan berkata begini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Oh, segala sesuatu yang ada di rumah kita mengalami keselamatan, mengalami kasih karunia dari Tuhan. Karena orang ini pun anak Abraham. Kita mengalami perpindahan posisi. Tadi dari orang berdosa, tadi dari orang yang hidup di dalam kutuk, sekarang menjadi orang benar, menjadi orang percaya yang hidup dalam janji dan berkat Tuhan. Amin. Oh, kita yakin percaya, pastor yakin percaya, kita semua merindu mengalami janji dan penggenapan janji Tuhan dan pencurahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebabnya, ayo miliki roh pertobatan. Kalau pernah melakukan dosa, melakukan kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan dan mengampuni. Baik, puji Tuhan, inilah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Ayo kembali kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan. Bila roh pertobatan itu dicurahkan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga anak-anak kami yang ada di Modifitory School, mulai dari TK, SD, SMP, semuanya mengalami pencurahan roh dan pekerjaan firman dalam hidup mereka. Adanya roh pertobatan dan perubahan hidup mereka terjadi secara drastis dan dramatis. Mereka bukan lagi menjadi orang-orang yang hidup dalam dosa, tapi mereka menjadi hamba Tuhan yang melakukan kebenaran, yang menjadikan di Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pekerjaan iblis, segala kegelapan yang mengganggu mereka, aku hancurkan, singkirkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bila Tuhan mencurahkan kepada mereka kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati orang tua, Tuhan memberkati kami semuanya, dan kami hidup dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai proses belajar mengajar dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur berdoa, haleluya, amin. Oke, silakan Teacher Amos. Oke, thank you Pastor Jusia. Give applause to Pastor Jusia. Ya, bentuk tangannya. Oke. Ya, kita tadi sudah mendengar ya bahwasanya Tuhan itu sangat-sangat baik, tapi jangan harus kita mengalami yang dialami anak bungsu dulu baru bertobat ya. Tapi begitu Roh Kristus mengingatkan kita untuk bertobat, saat itu juga kita mengeksekusinya. Amin. Coba tunjukkan jempolnya. Tunjukkan jempolnya. Iya. Pertobatan itu harus terjadi dalam hidup kita detik itu juga ketika Roh Kristus mengingatkannya. Amin ya. Okay, thank you for today, Pastor Jusia. We are so blessed. And tomorrow we will meet again in our same Zoom for our devotion. And Pastor Jusia will lead us again with the new word. And we believe the word will make us become better and better because the word of God is life. Okay, thank you. So, kita akan mengucapkan terima kasih buat Pastor Jusia and also to all the teachers. Please unmute audionya.